Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dari Bilangan 20 ayat 12 yang demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak benar bagi Tuhan. Ilustrasinya, ketika kita sedang tidak mau bertemu dengan seseorang, lalu kita berpesan kepada anak atau orang yang berada di rumah. "Nanti kalau ada yang mencari bapak atau ibu, bilang saja ya, kami tidak ada di rumah." Walaupun mungkin bagi kita itu hal yang sepele atau hal yang biasa, namun sejujurnya kita sudah mengajarkan hal yang tidak baik kepada anak atau orang lain. Dalam kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, banyak hal-hal yang mewarnai kehidupan mereka. Bangsa Israel seringkali bertindak atas dasar kemauan mereka sendiri, sehingga mereka banyak melakukan kesalahan dan meragukan penyertaan Tuhan, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa ada anak-anak dan generasi penerus mereka yang ikut melihat, mendengar segala perbuatan mereka. Bukan contoh yang baik, justru hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah yang dipertontonkan oleh mereka. Puncaknya, Musa dan Harun sebagai pemimpin justru yang kena getah atas perbuatan mereka. Musa dan Harun sangat kesal terhadap sungut-sungut bangsa Israel, sehingga tanpa sadar mereka telah melakukan kesalahan. Dalam Bilangan 20 ayat 10b, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kata-kata inilah yang membuat Musa dan Harun dihukum. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, karena Allah lah yang mampu mengeluarkan air dari bukit batu, bukan Musa ataupun Harun. Bahkan saudara, perikop dalam bilangan ini berjudul dosa Musa dan Harun. Mungkin bagi Musa dan Harun itu adalah perkataan yang biasa. Namun, Musa dan Harun adalah pemimpin yang hendaknya mengikuti semua perintah Allah dan menjadi teladan bagi bangsa Israel. Saudara, dari ayat dan kisah perjalanan bangsa Israel ini, kita dapat belajar khususnya dari Musa dan Harun, bahwa ketika kita dipilih Allah, seharusnya setiap kata dan perbuatan kita dapat dipertanggungjawabkan. Karena kita masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajarkan tentang bagaimana percaya kepada Tuhan, tentang bagaimana menghormati Tuhan dan menjaga kekudusan Tuhan. Ketika kita diberi kepercayaan untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, seorang pelayan di dalam komisi, tim atau pelayan gereja, seorang pekerja atau apapun, mari kita melakukannya dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab, dengan hati yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan atas pekerjaan atau pelayanan yang menjadi tanggung jawab kami. Mampukan kami untuk melakukannya dengan penuh dedikasi dan hati yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang mencari pekerjaan atau memiliki pengharapan-pengharapan tertentu. Kami berdoa bagi gereja-gereja dalam melakukan tugas panggilan mereka di dunia. Demikian pula kami berdoa bagi pemulihan bangsa kami dari pandemi yang saat ini dihadapi. Dalam khusus Yesus, kami menyerahkan seru dan doa kami. Amin.